Terkait dengan komposisi kabinet, artinya Pak Jokowi bakal cawe-cawe juga nih terkait. Bukan cawe-cawe, pastinya akan dimintai pendapat oleh Pak Prabowo. Partai Gerindra belak-belakan menyebut bahwa Presiden terpilih 2024 Prabowo Subianto akan melibatkan Presiden Jokowi dalam penyusunan kabinet. Pasalnya hal itu dilakukan karena Jokowi merupakan mentor Prabowo. Selain itu, Gerindra juga menyebut bahwa seluruh anggota koalisi akan puas dengan apa yang disepakati soal penyusunan kabinet. Dilansir dari tribunnews.com, hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habibur Rahman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa 26 Maret 2024. Habibur Rahman mengatakan Jokowi merupakan mentor dan orang yang paling banyak dimintai pendapat oleh Prabowo. Habibur Rahman juga mengatakan bahwa Prabowo menilai sosok Presiden Jokowi sebagai pemimpin yang luar biasa. Selain melibatkan Jokowi, Habibur Rahman juga menyebut bahwa Prabowo telah menemui sejumlah ketua umum parpol untuk membahas kabinet. Pasalnya pihaknya ingin komposisi kabinet yang dibentuk Prabowo Gibran bisa melakukan kerja cepat, sehingga ketika Prabowo dilantik tidak perlu adanya penyesuaian kembali. Meski demikian, ia mengaku daftar nama kabinet hanya diketahui oleh Prabowo Gibran beserta para ketua umum parpol koalisi. Habibur Rahman juga memastikan semua pihak akan puas dengan susunan kabinet tersebut. Terkait dengan komposisi kabinet, artinya Pak Jokowi bakal cawe-cawe juga nih terkait. Bukan cawe-cawe, pastinya akan dimintai pendapat oleh Pak Prabowo. Masuk Pak Jokowi akan memberi nama-nama, titip nama. Saya nggak tahu ya, apakah sampai nama, apakah sosoknya seperti apa. Ya bisa saja memberi nama, orang saya aja boleh mengusulkan kan. Ya. Berarti Pak Jokowi boleh ya mengusulkan? Ya boleh dong. Ya. Anda boleh mengusulkan nama gitu kan. Atau emang udah Rahman jadi menteri apa gitu. Atau emang Pak Jokowi udah ngasih nama? Saya nggak tahu. Ini kita lihat proses. Ini kan juga jawab tinggal kita meluruskan praktek konstitusi jauh lebih besar, jauh lebih penting. Kita melihat substansi dan kita proses persidangan MK, hormati prosesnya, lalu dari sini nanti kita lihat bagaimana putusan MK. Kita berharap ada praktek konstitusi kita bisa terjaga. Terjaga itu artinya apa? Demokrasi berjalan dengan baik, pengelolaan pemerintahan sudah dengan baik, tidak ada pemilihan pun masa pemilihan yang bebas dari tekanan dan tekanan. Tadi dipimpin oleh 8 hakim MK kecuali Anwar dan tanggapannya Yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, pemilu secara universal adalah sarana kontestasi dalam negara demokrasi yang terikat dengan prinsip nilai azas etika dan norma konstitusi. Pemilu bukan ajang tarung bebas yang boleh menghalalkan segala cara. Begitupun di Indonesia, pemilu secara konstitusional harus dilaksanakan dengan azas langsung umum bebas dan rahasia, serta jujur dan adil. Sebagaimana diatur dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 45. Pelanggaran terhadap azas-azas tersebut berarti pelanggaran serius terhadap norma konstitusi. Azas bebas dimaknai bahwa pemilih menggunakan suaranya secara bebas berdasarkan hati nurani. Tidak boleh ada intervensi dan intimidasi dalam bentuk apapun. Azas rahasia berarti pilihan pemilih tidak bisa diketahui pihak lain, sehingga hasil pemilu tidak dapat diprediksi. Sementara azas jujur mensyaratkan bahwa penyelenggaraan pemilu tidak boleh ada kecurangan dan rekayasa. Sedangkan azas adil bermakna bahwa negara dengan seluruh sumber dayanya tidak boleh bertindak menguntungkan atau merugikan salah satu peserta. Proses penyelenggaraan pemilu yang taat azas dan prinsip tersebut akan menjadi indikator hitam putihnya peradaban demokrasi sebuah bangsa, termasuk kita Indonesia. Sayangnya, dalam praktek proses penyelenggaraan pemilu di Indonesia, khususnya pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 ini, justru dinyatakan banyak pihak
berlangsung dengan penuh kecurangan yang melibatkan Presiden Joko Widodo dan penyelenggara negara lainnya. Keterlibatan Presiden Joko Widodo untuk memenangkan anak kandungnya menjadi perhatian internasional. Hal ini terlihat dari pernyataan anggota Komite HAM, Center for Civil and Political Rights, CCPR PBB, Bakrewali Ndiaye. Ia menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo terlibat mengkondisikan pemilu sehingga mengakibatkan pemilu 2024 berlangsung tidak netral yang merusak ajas jujur dan adil sebagaimana ditentukan pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Tiga hal penting yang menjadi perhatian serius dari Bakrewali Ndiaye. Yang pertama, adanya putusan Mahkamah Konstitusi, selanjutnya kami sebut Mahkamah, mengenai perubahan syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden yang diubah di menit terakhir. Pendaftaran capres-cawapres sehingga anak presiden yang belum berumur 40 tahun dapat ikut pencalonan. Kedua, Bakri juga mempertanyakan apa langkah yang diterapkan untuk memastikan semua pejabat-pejabat negara, termasuk presiden, tidak bisa memberi pengaruh berlebihan terhadap pemilu. Yang ketiga, Bakri juga bertanya, apakah pemerintah Indonesia sudah menggelar penyelidikan guna mengusut kecurigaan intervensi pemilu tersebut. Pernyataan Bakri di atas sejalan dengan pendapat Syarabich yang menyatakan pemilu di beberapa negara dibayangi malpraktek atau manipulasi untuk kepentingan perseorangan ataupun partai politik dengan mengakibatkan kepentingan umum. Bentuk-bentuk malpraktek dalam pemilu menurut Syarabich dapat dikelompokkan dalam 3 jenis, yaitu manipulasi terhadap peraturan perundang-undangan pemilu, manipulasi pilihan pemilih yang bertujuan untuk mengarahkan atau mengubah pilihan pemilih dengan cara-cara yang manipulatif, dan ketiga, manipulasi terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara hingga pemilu berakhir. Ketiga jenis malpraktek tersebut secara sempurna justru terjadi dalam penyelenggaraan Pilpres 2024. Malpraktek Pilpres 2024 berawal dari ambisi Presiden Joko Widodo untuk melanggengkan kekuasaannya. Ada 3 tahapan yang dijalankan oleh Presiden Joko Widodo untuk memuluskan kepentingannya. Tahap pertama, melalui wacana jabatan presiden selama 3 periode dengan berbagai instrumen. Lalu tahap pertama gagal karena ditentang oleh banyak pihak. Selanjutnya, Joko Widodo melancarkan tahap kedua berupa wacana perpanjangan masa jabatan. Tahapan kedua ini pun gagal, yang selanjutnya melancarkan tahapan dengan menunjuk calon pengganti sebagai tahap ketiga. Tahap ini sudah dan sedang dijalankan. Malpraktek Pilpres 2024 untuk melancarkan tahap ketiga terjadi sejak awal tahapan penyelenggaraan pemilu. Dimulai dari ketidaknetralnya Presiden Joko Widodo saat menunjuk Ketua Panitia Seleksi Komisioner dan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia atau Bawaslu, seorang anggota staf kantor staf presiden dan loyalis Presiden Joko Widodo. Akibatnya, proses yang tidak netral sedari awal itu telah menyebabkan pelanggaran azas dan prinsip penyelenggaraan pemilu sebagaimana disebut dalam konstitusi dan undang-undang pemilu, yaitu antara lain jujur, adil, mandiri, akuntabel, efektif, dan efisien. Penempatan figur yang memiliki konflik kepentingan tersebut sedari awal menyebabkan integritas penyelenggara pemilu telah dinodai dan menyebabkan integritas lembaga penyelenggara pemilu KPU, Bawaslu, dan DKPP didelegitimasi dan dirusak sehingga berada di titik memalukan. Konflik kepentingan tersebut dilarang sebagaimana ketentuan pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Penempatan orang-orang presiden atau all president men dalam lembaga penyelenggaraan pemilu baik KPU, Bawaslu, dan DKPP selain memperlihatkan tindakan yang tidak jujur dan tidak adil juga memperlihatkan betapa tidak profesionalnya presiden dalam mengelola negara, dan semua hal itu juga bertentangan dengan azas dan prinsip penyelenggaraan pemilu.
Selain menempatkan orang presiden dalam menyeleksi penyelenggara pemilu, Presiden Joko Widodo juga memanfaatkan para pembantunya di kabinet dan aparatur kekuasaan lainnya untuk menggerakkan jajaran birokrasi, pejabat kepala daerah, kepolisian, dan Tentara Nasional Indonesia, hingga aparat pemerintah di level terendah seperti kepala desa dan perangkat desa. Mereka dikooptasi dan digerakkan untuk pemenangan paslon 02, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang merupakan anak dari Presiden Joko Widodo. Keseluruhan tindakan aparat dan aparatur di atas menyebabkan terjadinya the violence of election, dan pada tingkat yang paling mengenaskan telah memicu terjadinya brutality democratic process. Pada situasi tersebut, program dan kebijakan pemerintah dibajak. Uang negara disalahgunakan secara melawan hukum untuk kepentingan pasangan calon capres dan wapres dalam Pilpres 2024 yang terafiliasi kepentingan Presiden Joko Widodo. Bahkan pada situasi yang paling buruk terjadi 3 hal, yaitu pertama, seluruh alat negara yang punya otoritas melakukan kontrol dan penegakan hukum luluh lantak karena dilumpuhkan, diruntuhkan, dan dirusak, sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya. Kedua, penyelenggaraan pemilihan dikendalikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan kekuasaan. Serta ketiga, partai politik sebagai instrumen penting dalam melakukan kontrol terhadap jalannya kekuasaan presiden diperangkap, dijinakkan, diancam dengan kriminalisasi kasus hukum, sehingga menjadi tidak independen, tidak akuntabel, dan tidak efisien, sehingga tidak dapat secara optimal menjalankan kewenangannya. Majelis, ini ada hal yang menarik yang perlu dikemukakan. Awalnya, Presiden menyalahgunakan fasilitas negara yang menyatakan bahwa dirinya mendapatkan informasi dari komunitas intelijen mengenai surveillance partai politik. Itu tanggal 16 September 2003. Timbul pertanyaan, dalam kapasitas apa Presiden Joko Widodo menggunakan BIN untuk mengetahui data, survei, dan arah partai politik? Apakah sebagai kepala pemerintahan, pelaku politik, atau yang terafiliasi dengan kepentingan calon? Selain menggunakan BIN sebagai upaya untuk memenangkan kontestasi, Presiden Jokowi juga ternyata menggerakkan atau setidaknya membiarkan beberapa anggota menteri kabinet terlibat dalam kampanye paslon 02 serta pejabat negara lainnya. Saya akan sebut beberapa saja karena cukup banyak menteri yang terlibat di situ. Saya mau masuk di poin 3, Menteri Koordinator halaman 28. Airlangga Hartarto melakukan dugaan politisasi bansos kepada warga Mandalika. Menteri Luhut Binsar Panjaitan memberikan dukungannya kepada Prabowo paslon 02 di berbagai media dan platform media sosial. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang mendampingi Gibran kampanye di Papua pada hari Jumat 26 Januari, Bahlil mendirikan, selain itu Bahlil juga mendirikan gerakan relawan untuk mendukung paslon 02. Menteri Erick Thohir tidak pernah melakukan cuti maupun mundur dari jabatannya selaku menteri walaupun terbukti melakukan serangkaian kampanye. Menteri Agama Yakut Khalil Khoumas yang menyatakan siap memberikan tambahan suara 4% untuk pasangan calon nomor urut 02 Prabowo Gibran, dan memberikan pengarahan terhadap penyuluh agama di seluruh Indonesia. Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dia diduga mengerahkan bimbingan teknis ke berbagai daerah untuk menggalang dukungan. Menteri Komunikasi yang juga Ketua Umum Projo Budi Aryastiadi menggalang dukungan 02. Menteri Perindustrian juga melakukan penggalangan. Wakil Menteri Agraria Yuli Antoni pada media sosial pribadinya mempolitisasi program pemerintah dengan membagikan sertifikat PTSL dan wakaf kepada masyarakat dengan memberikan dukungan selamat Prabowo Gibran. Begitupun dengan pejabat-pejabat lainnya. Terima kasih rekan-rekan wartawan, kami tim dari pembela Prabowo Gibran. Pada kesempatan ini akan memberikan sekilas pandangan kami terhadap pembacaan permohonan yang tadi secara berapi-api dibacakan oleh kuasa hukum dari pemohon nomor 1 Pak Anies Baswedan dan Pak Yahya Khalilistakuf.
kami sudah menyimak pidato pengantar dari Pak Anies Baswedan sebagai pemohon prinsipal, dan juga kami menyimak penyampaian permohonan yang berapi-api disampaikan oleh Pak Yusuf Amir dan kemudian oleh Pak Bambang Wijoyanto. Saya akan memberikan tanggapan sekilas yang selanjutnya akan disampaikan oleh para wakil ketua hadir dan para senior yang hadir di sini. Intinya sih kami menilai bahwa permohonan ini lebih banyak narasi, asumsi, hipotesa daripada menyampaikan bukti. Dan saya baru dengar dari Pak Aligis tadi pagi, dia bilang narasi itu bukan bukti. Begitu juga asumsi itu bukan bukti, sesuatu yang harus dibuktikan. Begitu juga patut diduga dan sebagainya disampaikan tadi, sesuatu yang memang harus dibuktikan. Jadi lebih banyak opini yang dibangun, narasi yang dibangun, daripada fakta-fakta, bukti-bukti yang diungkapkan di dalam persidangan ini. Dan karena itu kami akan menjawab nanti besok jam 1 siang terhadap permohonan yang disampaikan oleh Pak Anies Baswedan yang ini, dan kami sudah mempersiapkan jawaban, mematangkan, dan besok sebelum sidang jam 1 siang besok kami akan menyerahkan jawaban tertulis, tanggapan tertulis kami kepada Mahkamah Konstitusi. Secara umum tidak ada sesuatu yang sulit bagi kami menjawab atau menanggapi permohonan itu. Oleh karena seperti yang saya katakan tadi, lebih banyak merupakan narasi, dugaan, patut diduga, dan lain-lain sebagainya, bukan sesuatu yang merupakan fakta yang harus diungkapkan dalam persidangan. Selain menempatkan orang presiden dalam menyeleksi penyelenggara pemilu, Presiden Joko Widodo juga memanfaatkan para pembantunya di kabinet dan aparatur kekuasaan lainnya untuk menggerakkan jajaran birokrasi, pejabat kepala daerah, kepolisian, dan Tentara Nasional Indonesia, hingga aparat pemerintah di level terendah seperti kepala desa dan perangkat desa. Mereka dikooptasi dan digerakkan untuk pemenangan paslon 02, yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang merupakan anak dari Presiden Joko Widodo. Keseluruhan tindakan aparat dan aparatur di atas menyebabkan terjadinya the violence of election, dan pada tingkat yang paling mengenaskan telah memicu terjadinya brutality democratic process. Pada situasi tersebut, program dan kebijakan pemerintah dibajak. Uang negara disalahgunakan secara melawan hukum untuk kepentingan pasangan calon capres dan wapres dalam Pilpres 2024 yang terafiliasi kepentingan Presiden Joko Widodo. Bahkan pada situasi yang paling buruk terjadi 3 hal, yaitu pertama, seluruh alat negara yang punya otoritas melakukan kontrol dan penegakan hukum luluh lantak karena dilumpuhkan, diruntuhkan, dan dirusak, sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.